Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'alal insan minal 'aidinal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Ramadan dengan orang-orang yang beriman itu ibarat dua kekasih yang sangat saling mencintai. Ketika dua kekasih itu sangat saling mencintai, kedatangannya sangat dinanti dan kepergiannya sangat disesali, bahkan sampai ditangisi. Maka ini muhasabah, beberapa jam lagi Ramadan sudah meninggalkan kita. Maka adakah rasa bersedih dalam hati kita? Ketika kita orang beriman, Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Kalau kita ada rasa bersedih, maka berbahagialah kita. Kita termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi kalau Ramadan itu mau meninggalkan kita, kok kita biasa-biasa saja bahkan bahagia, dipertanyakan keimanan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita keluar dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal, akan terbentuk dua tipe manusia. Yang pertama tipe manusia yang seperti ular, yang kedua tipe manusia yang seperti kupu-kupu. Tipe manusia seperti ular, tahukah ular? Ular itu ketika mau berganti kulit, dia itu berdiam diri, tidak makan, tidak minum, tidur berhari-hari. Kemudian ketika ular itu sudah berganti kulit, kalau dalam bahasa Jawa itu ngulungsungi, kulit sudah berganti, ya tetap menjadi ular. Tetap mengerikan, tetap menjijikkan, karakter sifatnya sama. Tetapi ketika manusia itu seperti kupu-kupu, yang kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu adalah kepompong. Memang menjijikkan. Tetapi ketika kepompong itu bermetamorfosa, berdiam diri, tidak makan, tidak minum, kemudian dia berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Indahnya luar biasa. Bahkan taman yang berbunga, kalau tidak ada kupu-kupu belum lengkap. Inilah orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal, apakah kita menjadi tipe orang yang seperti ular? Kita tidak ada bekasnya, kita tidak bisa berubah, kita tidak ada peningkatan antara Ramadan dan setelah Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Tidak ada perubahan kekuatan kualitas iman kita kepada Allah. Tetapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang la'allakum tattaqun, dia seperti kupu-kupu. Sebelum Ramadan dan setelah Ramadan ada peningkatan, ada keindahan dalam dia mencintai Allah, ada kekuatan peningkatan dia itu iman kepada Allah. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang puasa kita seperti puasanya kupu-kupu, bermetamorfosa dari kepompong menjadi makhluknya Allah yang sangat indah, yaitu kupu-kupu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, maka ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia celaka. Kita menjadi orang yang beruntung, orang merugi, atau orang yang celaka, tergantung ketika kita ini keluar dari bulan Ramadan, ada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah atau tidak.
Yang terakhir, dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan Rasulullah SAW naik mimbar ketika khutbah Idul Fitri. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Adanya Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Kita tidak ada peningkatan amal ibadah kita. Kita tidak pernah muhasabah dengan dosa-dosa kita. Kemudian Rasulullah menjawab, melanjutkan, maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk surganya Allah. Kenapa? Dia hidup bersama orang tuanya, tetapi tidak bisa birrul walidain, tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Ramadan itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Jibril mengamininya. Ketika ada Ramadan, kemudian kita di bulan Syawal, kok kita tidak mau minta maaf kepada kedua orang tua kita, atau tidak bisa berbuat lebih baik kepada kedua orang tua kita. Ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu amin yang ketiga. Jibril berkata, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu, wahai Muhammad. Maka aku katakan amin. Jadi ketika ada nama Muhammad SAW, kok kita tidak bersolawat? Ini termasuk yang sangat dibenci oleh Jibril. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah Ramadan tahun ini jadikan Ramadan yang terbaik buat hidup kita. Ya'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bayangkan seolah-olah tahun depan kita tidak bisa menjumpai Ramadan. Maka taubatan nasuha, tingkatkan amal ibadah kita, jalin silaturahmi, tingkatkan birrul walidain kita kepada kedua orang tua. Ini kunci kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.